Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kalimantan Barat untuk kajian sejarah dan teori arsitektur. Kita masih membicarakan tentang konsep Feng Shui dalam menganalisis lingkungan internal. Kali ini kita membicarakan tentang tata letak. Secara umum, konsep tata letak ruang di dalam Feng Shui sama seperti yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu adanya keteraturan. Kenapa? Karena ruang-ruang yang tidak beraturan itu dapat mengubah energi yang tadinya mulus dan bersirkulasi dengan baik menjadi energi yang keras dan merusak. Adanya lalu lalang antara ruang-ruangan membuat menjadi terbatasi energinya, menjadi terkekang energinya. Nah, sirkulasi ini pada hakikatnya persis seperti sistem ventilasi, di mana sebuah sistem ventilasi yang baik dapat menyebabkan sirkulasi daripada udara yang baik. Demikian pula dengan ruang-ruang di dalam konsep Feng Shui. Sebuah tatanan yang beraturan dengan sirkulasi yang baik dapat menyebabkan sirkulasi daripada energinya juga baik. Dan kemudian bentuk yang tidak baik juga akan membuat energi negatif berkumpul pada ruang-ruang tertentu. Tata letak yang penting selanjutnya adalah pintu. Seringkali kita melakukan kesalahan dalam desain ketika meletakkan pintu. Sebuah pintu di muka bangunan sebaiknya tidak langsung berhadapan dengan pintu di belakang bangunan. Mengapa? Karena energi yang baik yang masuk ke dalam ruangan akhirnya langsung keluar melalui pintu belakang. Energi yang baik tersebut tidak sempat untuk mengitari ruangan. Nah, ini akan membuat kondisi yang buruk bagi penghuni, karena bisa jadi ruangan ini menjadi ruang yang mati energinya karena tidak dilewati oleh energi yang baik. Atau bahkan di antara ruang yang terdapat pintu yang berhadapan ini, seseorang yang berada di sini akan mengalami masuk angin, tidak nyaman tubuhnya karena ada aliran yang kencang yang datang dari muka bangunan ke belakang bangunan. Pintu-pintu yang berhadapan ini juga perlu dipikirkan ketika kita membuat pintu kamar maupun pintu ruang kerja, karena kedua ruang ini juga merupakan ruang-ruang yang vital. Artinya, hindari pintu-pintu di kamar maupun ruang kerja yang langsung berhadapan dengan pintu depan, atau mungkin berhadapan dengan pintu-pintu ruang lainnya. Jika berhadapan dengan pintu depan, bisa jadi energi yang masuk ke dalam dalam kamar maupun dalam ruang kerja menjadi terlalu kencang. Ini dapat mengakibatkan orang yang berada di dalamnya menjadi tidak tenang. Atau jika dia berhadapan dengan pintu-pintu di kamar yang lain atau di ruang-ruang yang lain juga tidak baik karena dapat menimbulkan ketidakcocokan dengan penghuni di kamar yang lain atau ruang yang lain. Atau yang lainnya lagi, jangan pula kita meletakkan pintu-pintu ini berhadapan dengan pintu dapur. Ini juga akan memberikan dampak tidak sehat bagi penghuni karena mendapatkan energi yang buruk dari dapur akibat adanya asap yang keluar dari ruang dapur. Nah, ini penting sekali untuk difikirkan dalam sebuah perancangan. Yang lainnya lagi tentu juga melakukan atau merancang pintu-pintu tadi tidak berhadapan langsung dengan sebuah lorong atau sebuah tangga yang merupakan jalur sirkulasi yang sangat kencang pada ruang-ruang tersebut. Bagian selanjutnya adalah jendela, di mana jendela ini adalah bagian yang menerima energi yang berasal dari sinar matahari. Energi yang tersebut dapat membuat energi yin yang ada di dalam rumah menjadi pergi atau berkurang. Energi yin ini tercipta akibat ada ruang-ruang yang gelap di dalam hunian. Energi yin ini dapat menyebabkan kematian atau membawa energi kematian.
Selanjutnya, ruang-ruang di dalam rumah seharusnya menerima sinar matahari atau menerima energi yang ini secara optimal. Jika di dalam ruang-ruang tersebut menerima energi yang secara optimal, maka tidak dibutuhkan lagi penerangan berupa lampu pada pagi atau siang hari. Namun, jika ternyata terdapat ruang-ruang yang gelap akibat dari bentukan yang sedemikian rupa, maka ruang-ruang tersebut harus selalu diberi pencahayaan. Biasanya ruang-ruangan ini terdapat pada ruang di depan kamar mandi, kemudian area tangga. Penting sekali meletakkan bukaan atau jendela di area tangga ini, karena area tangga memiliki energi yang sangat dahsyat. Agar energinya tidak menjadi energi yin, maka diperlukan jendela untuk pencahayaan tersebut. Selanjutnya, jendela-jendela sebaiknya tidak dibuat seperti celah-celah. Ini akan mengakibatkan adanya bentukan seolah-olah rumah itu atau bangunan itu diiris-iris oleh benda yang tajam atau benda yang tipis, ya. Kemudian juga jendela-jendela sebaiknya tidak terlalu besar atau terbuat dari dinding-dinding kaca. Ini juga menjadikan energinya menjadi lemah. Nah, sebuah ruangan juga sebaiknya tidak dibuat dengan terbuka dengan cara yang tidak teratur atau dengan cara yang tidak baik atau tidak direncanakan dengan baik, karena ruang-ruang yang terbuka dapat membocorkan energi, artinya tidak menjadikan energi yang baik atau energi yang itu berputar dulu mengelilingi seluruh ruangan di dalam rumah, tapi justru malah langsung keluar dari rumah. Elemen yang lainnya adalah lantai. Dalam konsep Feng Shui untuk lantai, penting sekali untuk membuat lantai yang ketinggiannya sama, ya. Artinya tidak ada lantai yang lebih tinggi pada ruang tertentu dengan lantai yang lebih rendah pada ruang yang lainnya. Karena jika bagian depan lebih tinggi daripada bagian belakang, ini dapat menyebabkan anggota keluarga yang lebih muda tidak dapat mencapai kesuksesan atau sulit mencapai kemandirian. Sebaliknya, jika bagian belakang yang lebih tinggi dari bagian depan, ini akan membuat kekayaan keluarga langsung mudah mengalir keluar, artinya banyak pengeluaran daripada pendapatan. Rumah-rumah yang memiliki bentukan split level atau dengan lantai split level sebaiknya tidak dibuat dalam konsep Feng Shui ini. Kemudian, lantai-lantai di dalam bangunan harus ditetapkan dengan tegas. Jika ingin membuat perbedaan pada lantai, sebaiknya cukup pada kamar mandi atau WC, di mana lantainya bisa dibuat lebih rendah untuk menghindarkan air dari kamar mandi itu keluar. Atau mungkin pada dapur. Nah, pada dapur justru lantainya harus lebih tinggi daripada bagian yang lainnya. Banyaknya ketinggian yang berbeda dalam sebuah hunian pada ruang-ruang tersebut itu dapat menyebabkan aliran daripada energinya menjadi bingung dan membuat kebingungan pula pada penghuni rumah tersebut. Elemen selanjutnya adalah plafon, di mana plafon ini sangat penting untuk jalurnya energi yang mengalir. Dengan adanya plafon yang tidak rata akan membuat energi menjadi tidak baik mengalirnya. Sebaiknya tidak membuat plafon dengan bentuk V. Ini membuat hambatan yang sangat kuat dalam aliran energi dan juga dapat mengumpulkan energi yang merusak. Plafon yang terlalu tinggi juga tidak baik karena dapat membuat energi yang baik terperangkap di atas. Adanya energi yang baik di bawah menjadi menipis sehingga tidak mempengaruhi atau memberikan kehidupan bagi seluruh anggota keluarga.
Sebaiknya membuat plafon yang berbentuk melengkung. Ini akan membuat sirkulasi energi menjadi lebih ditingkatkan dan energi juga akan menjadi merata ke seluruh ruangan. Ada pula ciri lain dalam konsep arsitektur Feng Shui, yaitu jembatan, kemudian bagian atas dari tangga rumah, selanjutnya beranda dan juga dek. Sebaiknya kita tidak membuat jembatan di dalam hunian atau di antara dua hunian. Jembatan itu identik dengan perpisahan. Jika terdapat jembatan di antara dua hunian, maka dapat terjadi pertengkaran atau ketidakcocokan atau ketidakharmonisan antara penghuni di rumah yang satu atau di hunian yang satu dengan penghuni di hunian yang lainnya. Jembatan di dalam sebuah hunian juga dapat menyebabkan perpisahan atau perceraian pada orang tua. Selain itu, adanya jembatan juga dapat menyebabkan kepergian dari anak-anak dalam waktu yang tidak semestinya akibat adanya ketidakcocokan dengan orang tua mereka. Selanjutnya, selain jembatan yaitu beranda. Beranda atau balkon yang berada di lantai atas sebaiknya dibuat atau ditopang oleh pilar atau kolom atau tiang yang kuat dan kokoh. Demikian juga dengan teras-teras yang berada di bawah pada rumah-rumah panggung. Selanjutnya, jika ingin membuat teras atau veranda yang biasanya digunakan untuk tempat berkumpul keluarga akan lebih baik dengan menggunakan bentukan yang bulat. Demikian materi kita tentang konsep-konsep Feng Shui dalam mengevaluasi lingkungan internal. Saksikan terus video-video selanjutnya tentang materi-materi lainnya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.